Gimana teman-teman, saya udah kayak orang Bali belum? Perkenalkan, saya Bliwayan Patrick. Saya ini lengkap udah pakai udeng, pakai batik endek, pakai kemen, pakai saput ya. I love Bali so much, I love the people, I love the culture. I love Bali so much. Keluarga saya banyak ya di Bali ya. Banyak orang Bali yang sayang sama saya. Tapi bagi saya mencoba logat Bali itu susah sekali. Apalagi menirukan huruf T sama D yang tidak terlalu beda jauh. Tapi saya pengen bisa ngomong logat bahasa Bali. Bagi orang-orang Bali, tolong ajarin saya ya. Saya cuma baru bisa bilang matur suksema. Taram ram tarararam tarara taram tararam 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 taram. Hai semuanya, welcome to Patrick Orlando Channel. Selamat datang bagi kalian yang pertama kalinya berkunjung ke channel ini. Perkenalkan, namaku Patrick dan aku senantiasa berharap semoga semua video-video di channel ini bisa bermanfaat dan menghibur kalian semua. Oke, video ini adalah part 2, lanjutan dari video sebelumnya mengenai tips apa saja yang bisa dilakukan pada tahap sebelum presentasi. Untuk link video part 1 sudah aku sediakan di kolom deskripsi ya. Presentasi yang dimaksudkan di sini tidak khusus untuk presentasi sidang skripsi atau presentasi proyek akhir, bahkan presentasi di depan kelas bahkan presentasi di depan kelas pun bagiku sama basicnya. Presentasi, present, sekarang, saat ini, hadir, tampil memberikan sesuatu kepada audiens. Di video kedua ini, kita akan membahas tahapan selanjutnya, yaitu tahapan saat presentasi dan tahap sesudah presentasi. Jadi aku sarankan, sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, silahkan menonton video part 1-nya terlebih dahulu, sehingga informasi yang aku sampaikan bisa diterima secara utuh tanpa terpotong-potong. Karena aku berharap setelah kalian menonton video ini, kalian bisa melakukan presentasi secara optimal versi kalian. Bila kalian sudah menonton part 1, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke videonya. Tahap saat presentasi. Di sini aku tidak membahas konten atau materi yang akan kalian presentasikan, karena itu balik lagi ke kalian masing-masing. Namun aku ingin membahas secara general tentang hal teknis. 1. Jangan MERIVEW ulang. Sejak SD hingga kuliah, aku selalu menemukan adanya teman-teman yang kurang pede saat hendak memasuki ruangan ujian, padahal sudah belajar di rumah. Aku pun terkadang iya. Ketidakpedean ini mendorong kita untuk terus mereview-review ulang, mempelajari semua materi yang akan diujikan, bahkan sampai detik terakhir sebelum memasuki ruangan ujian. Tapi yang selalu aku rasakan setelah aku melakukan hal ini adalah pikiranku jadi buyar, takut ada yang kelupaan, khawatir ada materi yang terlewat. Akhirnya menjalani ujian dengan tidak tenang. Hasilnya pun kurang maksimal. Namun beberapa kali aku juga pernah merasakan sangat mantap menghadapi suatu ujian, bahkan sampai merasa tidak perlu membaca-baca lagi sebelum memasuki ruangan. Dan hasilnya pun optimal sekali. Dari sini aku belajar bahwa semua itu tentang persiapan. Kalau kita mempersiapkan semuanya dengan matang, maka mental, pikiran, hati, jiwa, raga pun juga akan mantap. Tapi kalau persiapannya kurang maksimal, bahkan sampai detik terakhir memasuki ruangan ujian, masih selalu merasa ada yang kurang. Aku rasa, jika kalian sudah melakukan semua tips-tips yang ada pada video part 1, maka kalian tidak perlu lagi untuk membaca-baca ulang materi kalian sebelum memasuki ruangan presentasi. Karena hal ini bisa saja membuat pikiran kalian menjadi buyar dan menurunkan kepedean kalian. Kalau memang kita sudah mempersiapkan secara total, maka kita harus berani mengatakan ke diri kita sendiri, "Que sera, sera." Ya, apapun yang terjadi, terjadilah. Manusia hanya bisa berdoa dan berusaha, sedangkan sisanya akan ditentukan oleh yang di atas. Jadi saranku, percayalah pada kemampuan diri sendiri, jangan bebani diri terlalu berat. Kalian mungkin bisa mengisi waktu luang menunggu giliran presentasi dengan berbincang-bincang santai dengan teman-teman, atau kalau diizinkan bisa menonton presentasi teman-teman yang lain, sehingga ada bahan evaluasi yang bisa digunakan pada saat presentasi kita nanti. 2. Atasi deg-degan. Puluhan kali aku bernyanyi di atas panggung menghibur orang-orang. Namun rasa deg-degan itu selalu muncul menjelang tampil. Bahkan saat berjalan menuju panggung pun masih tetap deg-degan. Pasti. Belum pernah rasanya aku sama sekali tidak deg-degan menjelang penampilanku. Aku tidak tahu apakah ini normal atau tidak. Aku juga tidak tahu apakah kalian merasakan hal yang sama setiap kalian hendak tampil di depan orang.
Namun aku selalu mencoba mengatasinya sesaat sebelum kata pertama mulai muncul dari mulutku. Ini ilmu yang priceless banget yang aku dapatkan dari paduan suara mahasiswa Unpar oleh pelatihku, Kak Ega O. Azaria. Aku contohkan ya. Saat berjalan menuju tempatmu tampil, rilekskan pundak sehingga seperti sedikit membungkuk. Tetapi jangan dibuat-buat, jangan berlebihan. Biasa saja. Setelah sampai di titik berdiri kamu tampil, balikkan badan, lalu tarik pundak ke belakang dengan gerakan memutar lewat atas. Posisi seperti ini, dadamu akan terlihat lebih busung secara natural. Ini adalah posisi kamu set, ready, sudah siap untuk tampil. Jangan lupa tersenyum. Cobalah, hal ini sangat efektif dan membantu dalam diriku. 3. Sapaan pembuka. Dalam dunia menyanyi, aku belajar bahwa saat nada pertama muncul, saat kata pertama muncul dari mulut kita, itu adalah momen yang sangat krusial. Kalau muncul dengan indah, maka kita bak penyihir dengan kekuatan magicnya bisa menghipnotis audiens untuk fokus kepada kita. Kalau feel dari awal, menurutku agak susah untuk terus mempertahankan attention audiens kepada kita. Sama halnya dengan sapaan pembuka saat presentasi. Coba bandingkan ya. Selamat pagi Pak Bahtiar, Pak Roni, Bu Sisi, dan teman-teman sekalian. Bandingkan dengan selamat pagi Pak Bahtiar, Pak Roni, Bu Sisi, dan teman-teman sekalian. Lebih menarik yang mana? 4. Cara berbicara. Kalau sudah memikat dari awal, pertahankan. Bagaimana caranya? Volume. Volume jangan terlalu kecil, tapi juga jangan kayak orang teriak-teriak. Lantang, namun masih nyaman di telinga. Kecepatan berbicara. Jangan terlalu lambat karena cenderung membosankan dan bisa-bisa materi kalian terpotong karena waktunya habis. Tapi juga jangan terlalu cepat, karena audiens memerlukan waktu untuk mencerna materi yang kita sampaikan. Di sini, peranan Gladi Kotor dan Gladi Resik pada video part 1 sangatlah penting. Karena dengan latihan, kalian bisa memantau apakah presentasi kalian terlalu panjang atau malah terlalu pendek. 5. Jangan membaca. Saat Lomba Skripsi Award kemarin, salah seorang reviewer mengatakan bahwa beliau mendapati realita di mana mahasiswa zaman sekarang perlu belajar bagaimana cara presentasi yang baik, benar, dan menarik. Karena di dunia kerja nanti, presentasi menjadi salah satu hal yang penting dalam menentukan perkembangan karir seseorang. Beliau seringkali mendapati mahasiswa melakukan presentasi dengan terus membaca. Entah membaca notes dan HP yang ada di tangan, maupun mencantumkan semua kalimat yang akan dia sampaikan di slide presentasi. Jadi dia tinggal baca. Kata beliau, saya berbeda. Kata beliau. Sekali lagi, bukan bermaksud pamer atau sombong, semoga kalian bisa memahami tujuan pembuatan video ini. Beliau mengatakan presentasi saya menarik. Selain volume dan artikulasi yang jelas, beliau melihat bahwa saya sama sekali tidak membaca apapun dan terlihat lancar, memahami, dan menguasai apa yang saya sampaikan. Kok bisa, Pet? Gimana caranya? Di sini aku katakan lagi, peran Gladi Kotor dan Gladi Bersih di video part 1 sangat penting. Slide presentasiku didominasi oleh gambar, video, diagram, grafik, GIF, dan audio. Tulisan tetap ada, pasti. Tapi prosentasenya jauh lebih kecil dibandingkan media-media yang tadi aku sebutkan. Apa yang aku lakukan? Saat latihan, aku mencoba untuk menyiratkan poin-poin apa saja yang hendak aku sampaikan ke dalam media-media tadi. Jadi, ketika misalkan aku melihat gambar ini, aku langsung ingat, aku harus menyampaikan poin A, B, C. Saat aku melihat diagram ini, aku harus mengatakan poin 1, 2, 3. Tentu semuanya tidak berjalan dengan otomatis begitu saja. Lewat latihan berulang-ulang, otakku merekam dengan sendirinya. Sehingga waktu presentasi, saat mulutku mengutarakan sebuah kalimat, di waktu yang bersamaan, kalimat-kalimat berikutnya sudah muncul di dalam otakku. Kemudian, beliau juga mengatakan bahwa saya melakukan 6. Kontak mata. Di sini ada sedikit pengalaman pribadi yang aku alami sendiri. Ya iyalah kan pengalaman pribadi ya. Aku merasa tidak nyaman ketika teman yang aku ajak bicara menanggapi ceritaku namun sambil mainan HP. Meskipun di dalam hatinya mungkin sungguh-sungguh peduli, namun saat itu kesan yang muncul adalah ketidakhadiran. Tidak ada koneksi antara pembicara dan pendengar. Sama halnya dengan presentasi. Present, saat ini, sekarang, hadir. Tentunya kesadaran diri hadir secara utuh sangat penting di sini. Saat presentasi, saya mencoba memposisikan diri sebagai seorang teman yang melakukan storytelling kepada teman-teman lainnya di tengah-tengah liburan tamasya. Ya, sebergairah itu. Dan saya mencoba untuk melihat ke semua audiens, tanpa terkecuali. Bila kalian merasa eye contact itu susah, ada sebuah trik yang dapat dilakukan. Tataplah bagian atas kepala audiens, dari dahi ke atas. Audiens tidak akan menyadarinya.
7. Kuasai panggung. Reviewer juga mengatakan bahwa saya menguasai panggung. Saya mencoba untuk melakukan presentasi yang atraktif, tidak berdiri di satu titik saja. Saya berjalan mendekati slide PPT ketika hendak menunjukkan sesuatu, atau saya berjalan mendekati kursi audiens ketika hendak memperdengarkan sampel audio penelitian saya. Sehingga diharapkan gerakan-gerakan tersebut dapat terus menyita perhatian audiens untuk saya. Tentunya hal ini mungkin sedikit susah bila diterapkan pada saat presentasi online seperti saat ini. Namun kalian bisa menggantinya dengan gerakan-gerakan gestur tubuh untuk memperjelas apa yang ingin kalian sampaikan. Intinya, jangan diam seperti patung. Tunjukkan bahwa kalian memang siap dan menguasai materi kalian sendiri. 8. Media pendukung. Banyak sekali media-media saat ini yang bisa kalian kolaborasikan dengan materi presentasi kalian sehingga membuat presentasi menjadi lebih menarik. Contohnya seperti video, audio, gambar, GIF, diagram, grafik. Tentunya membuat mata audiens tidak jenuh dan membantu audiens dalam memahami materi kalian. Aku paham betul, tidak semua tulisan bisa divisualisasikan seperti itu. Ya, contohnya saja seperti analisis atau kesimpulan. Aku paham, tidak masalah. Yang ingin disampaikan di sini adalah, jangan sampai tulisan-tulisan menguasai presentasi Anda. Selagi ada bahan yang bisa dibuat menarik, buatlah semenarik mungkin. Oke, sekarang kita memasuki tahap terakhir, fase ketiga, yaitu tahap setelah presentasi. 1. Siapkan kertas dan pena. Tunjukkan bahwa kalian adalah pribadi yang sangat open-minded. Tangan terbuka lebar dengan berbagai masukan dan sudut pandang baru dari dosen-dosen penguji. Aku percaya, pada umumnya tidak ada dosen yang dengan sengaja ingin menghancurkan karir mahasiswanya. Selagi mahasiswa memiliki attitude yang baik, memiliki niat yang tinggi, semangat belajar yang tinggi, pasti para dosen juga dengan sendirinya akan tergerak untuk membantu mahasiswa tersebut lebih berkembang. Kalau tidak demikian, untuk apa Bapak Ibu dosen kita memilih jalan hidup demikian? Saya percaya memang itu panggilan hidup mereka. Dengan kertas dan pena tersebut, tunjukkan bahwa kalian memang sangat antusias untuk berkembang, menerima berbagai kritik dan saran, serta memiliki daya juang untuk memperbaiki karya kalian lebih lagi. 2. Jelaskan dengan sopan. Saat dosen penguji memberikan pendapat, dengar dan catat baik-baik. Saat diminta untuk memberikan klarifikasi, jawab dan jelaskan dengan sopan. Jangan pernah sekalipun memotong pembicaraan dosen yang sedang memberikan tanggapan. Jika masih ada hal yang mengganjal dan ingin ditanyakan, silahkan tanyakan dengan baik dan sopan. Kalau memang ada yang salah, terimalah masukan dengan lapang dada. Jangan pernah ngotot, membela diri, apalagi melawan. Kerendahan hati sangat diperlukan di sini. Di video kali ini, kita sudah mendapatkan tips-tips apa saja yang bisa kita lakukan pada saat presentasi maupun pada tahap sesudah presentasi. Aku tidak pernah mengatakan bahwa kedua videoku, yaitu part 1 dan part 2, akan menjamin kalian memperoleh nilai A. Tapi, aku berani jamin bahwa kedua videoku ini akan membawa kalian pada presentasi di level optimal sesuai diri kalian masing-masing. Kenapa aku katakan demikian? Ya karena semua orang berbeda-beda. Dan kalian tidak perlu menjadi si A, si B, si C. Jadilah diri kalian sendiri. So, jika kalian merasa video ini bermanfaat dan bisa menolong banyak orang, silahkan klik tombol like, comment, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman dan sanak saudara kalian. Siapa tahu mereka ada yang membutuhkan. See you guys in the next video and Don't forget to subscribe.